Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Eh, di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Aditya Nugraha, yang kedua ada Naim Nusrul Roman, yang ketiga ada Tabita Widya Asmarani, yang keempat ada Ike Kurniawati, yang kelima ada Jessica Febrianti, dan yang terakhir keenam ada Ika Rahmawati. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hubungan aktivitas dengan frekuensi pernapasan dan denyut nadi. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, ada frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah jumlah napas yang dihirup dan dihembuskan seseorang dalam waktu 60 detik. Frekuensi ini disebut juga sebagai respirasi. Mohon maaf, frekuensi ini juga bisa disebut sebagai jumlah respirasi dan termasuk juga salah satu tanda vital yang menunjukkan masih baik atau tidaknya kerja paru-paru. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu frekuensi napas normal pada setiap orang bisa berbeda-beda, tergantung dari usia dan faktor-faktor lainnya. Berikut fungsi napas normal pada anak-anak. 1. Bayi baru lahir sampai dengan usia 1 tahun, dia berfrekuensi napasnya antara 30 sampai 60 kali per menit. Yang kedua, usia 1 sampai 3 tahun. Frekuensi nafasnya yaitu 24 sampai 40 kali per menit. Yang ketiga, usia 3 sampai 6 tahun, frekuensi pernapasannya 22 sampai 34 kali per menit. Yang keempat, usia 6 sampai 12 tahun, frekuensi nafasnya 1 sampai 30 kali per menit. Dan yang kelima, usia 12 sampai 18 tahun, frekuensi nafasnya 12 sampai 16 kali per menit. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada volume tidal. Volume tidal atau tidal volume adalah volume pernapasan atau inspirasi biasa yang besarnya lebih kurang 500 cc atau sentimeter kubik atau 500 ml. Yang kedua ada volume cadangan inspirasi, inspiratory reversal volume. Volume cadangan inspirasi atau udara komplementer adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernafas biasa, yang biasanya lebih kurang 150 cc atau 1.500 ml. Yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan napas atau ekspirasi biasa, yang besarnya lebih kurang 1.500 cc atau 1.500 ml. Yang keempat ada volume sisa atau residu. Adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan nafas atau ekspirasi maksimal yang besarnya lebih kurang 1.000 cc atau 1.000 ml. Yang kelima ada kapasitas vital. Kapasitas vital adalah volume udara yang dapat dikeluarkan secara maksimal, mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal mungkin juga, yang besarnya lebih kurang 3.500 cc atau 3.500 ml. Jadi, kapasitas vital adalah jumlah volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi. Yang keenam ada volume total paru-paru. Volume total paru-paru adalah volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin, yang besarnya lebih kurang 4.500 cc atau 4.500 ml. Jadi, volume total paru-paru adalah jumlah dari sisa volume ditambah kapasitas vital. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Denyut nadi adalah gelombang yang dirasakan pada arteri yang diakibatkan karena pemompaan darah oleh jantung menuju pembuluh darah. Denyut nadi dapat dirasakan atau diraba pada arteri yang dekat dengan permukaan tubuh, seperti arteri temporalis yang terletak di atas tulang temporal, arteri dorsalis pedis yang terletak di belokan mata kiri, arteri bronkialis yang terletak di depan lipatan sendi siku, arteri radialis yang terletak di depan pergelangan tangan, dan arteri karotis yang terletak di ketinggian tulang rawan tiroid. Frekuensi denyut nadi untuk orang normal jumlahnya sama dengan denyut jantung. Frekuensi denyut jantung dengan mudah dapat diukur dengan mengukur denyut nadi. Frekuensi nadi termasuk kualitas denyutnya kuat atau lemah, teratur atau tidak, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Denyut nadi normal bayi ada 120 sampai 150 per menit, dan untuk anak ada 80 sampai 150 per menit, dan dewasa ada 60 sampai 90 per menit. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada faktor denyut nadi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti yang pertama ini ada usia. Nah, selama masa pertumbuhan, frekuensi denyut nadi secara bertahap akan menetap untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Nah, maksimum heart rate pada lansia menurun sebesar 50% dari usia remaja ketika seseorang mencapai usia 80 tahun. Hal ini disebabkan berkurangnya massa otot dan daya maksimum otot yang dicapai sangat berkurang. Nah, pada anak usia 5 tahun, denyut nadi ini istirahatnya antara 90 sampai 100 denyut per menit. Pada usia 10 tahun mencapai 80 sampai 90 denyut per menit, dan pada orang dewasa mencapai 60 sampai 100 denyut per menit. Yang kedua ini ada jenis kelamin. Frekuensi denyut jantung pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, hal ini disebabkan oleh perubahan hormon estrogen yang sering terjadi pada wanita yang menyebabkan wanita ini lebih cenderung memiliki tekanan darah tinggi, di mana hipertensi diketahui dapat mengganggu kontrol denyut jantung, sehingga frekuensi denyut jantung pada perempuan lebih tinggi. Yang ketiga ini ada indeks massa tubuh atau IMT. Hubungan antara berat badan dan denyut nadi ini adalah berbanding lurus, sedangkan berat badan berkaitan dengan indeks massa tubuh. Berat badan yang semakin tinggi maka semakin tinggi pula IMT-nya, dan sebaliknya semakin rendah berat badan maka semakin rendah IMT-nya. Jadi semakin tinggi IMT maka denyut nadi istirahat seseorang akan semakin tinggi. Yang keempat ada aktivitas fisik. Tidak hanya meningkatkan resiko kelebihan berat badan, kurangnya aktivitas fisik juga menyebabkan seseorang cenderung memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh otot jantung yang bekerja keras pada setiap kontraksinya, di mana semakin keras dan sering otot jantung memompa, maka semakin tinggi juga tekanan yang dibebankan kepada arteri. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada hubungan aktivitas dengan frekuensi pernapasan dan denyut nadi. Secara ringkas ini, semakin cepat frekuensi pernapasan seseorang, maka semakin cepat pula denyut nadinya. Ketika ketumbuhan oksigen meningkat, karena aktivitas berat seperti berolahraga, maka frekuensi pernapasan pun akan semakin cepat. Oksigen yang dihirup juga akan segera diangkut oleh darah untuk disalurkan ke sel-sel tubuh. Hal ini disebabkan aliran darahnya atau denyut nadi meningkat seiring dengan meningkatnya frekuensi. Selanjutnya akan diteruskan oleh partner saya. Yang selanjutnya yaitu ada hubungan aktivitas dengan frekuensi pernapasan dan denyut nadi. Nah, apa sih hubungan aktivitas dengan
dengan frekuensi pernapasan dan denyut nadi. Jadi, hubungan frekuensi pernapasan dan denyut nadi manusia merupakan hubungan yang berbanding lurus. Jadi, semakin cepat frekuensi pernapasan seseorang, maka semakin cepat pula denyut nadinya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari kelompok 8 ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.